Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagi Hartawan, NIM F1B 018011 bersama teman saya Ahmad Fazlin Ardian, NIM F1B 018001. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang makalah analisis kelayakan perencanaan pembangunan Bung Missing Link antara Desa Sikur sampai Desa Pok Montong, Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah pertama, tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Timur 1,4% setiap tahunnya. Jalan Kopang Mas Bagi 2 yang merupakan satu-satunya jalan utama untuk masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Sikur mempunyai V versi rasionya adalah 0,51. Kemudian pembangunan jalan Missing Link di Kabupaten Lombok Timur harus dikaji terlebih dahulu yang mempunyai tujuan untuk melihat apakah sudah tepat atau belum untuk dilaksanakan. Kemudian perhitungannya didapatkan dari perbandingan biaya pembangunan jalan beserta perawatannya dibandingkan dengan efisiensi waktu dan penggunaan bahan bakar. Kemudian rumusan masalahnya. Yang pertama adalah apa tujuan dari adanya pembangunan jalan penghubung. Kemudian yang kedua adalah apa manfaat dari adanya pembangunan jalan penghubung. Kemudian ketiga adalah bagaimana kelayakan ekonomi pembangunan jalan penghubung. Kemudian tujuan penulisannya adalah yang pertama, untuk mengetahui tujuan dari adanya pembangunan jembatan penghubung. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui manfaat dari adanya pembangunan jembatan penghubung. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari jembatan penghubung. Kemudian metode penelitian. Metodologi penelitian pengumpulan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu yang pertama adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi data jumlah penduduk, luas wilayah, dan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur dari BPS Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian peta RT/RW dan RUTRK Kabupaten Minahasa Selatan dari Bapeda. Kemudian peta jaringan jalan Kabupaten Minahasa Selatan dari Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur dari Satlantas Polres Kabupaten Lombok Timur. Kemudian pada data primernya adalah yang pertama adalah survei inventaris dan simpang. Kemudian survei pencahayaan lalu lintas TC dan CTMC. Kemudian pada bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Fazlin Ardian. Terima kasih. Bab 2 pembahasan. Analisa kondisi jalan. Yang pertama, kapasitas jalan. Yang paling besar dapat dilihat pada tabel, yaitu pertama Kopang Mas Bagi 3 sebesar 3.341,96. Sedangkan paling kecil terdapat pada ruas Padamara Dasan Lekong sebesar 1.445,36. Yang kedua, volume lalu lintas. Yang paling besar terdapat pada Kopang Mas Bagi 2 sebesar 1.624. Sedangkan paling kecil terdapat pada Pok Motong Kota Raja sebesar 344. Untuk proporsi penggunaan moda atau alat angkut, sepeda motor 57%, mobil 2%, AU 19%, Cidomo 4%, sepeda 4%, dan pejalan kaki 9%. Analisis penentuan trase jalan atau situasi jalan. Pertama, pemilihan situasi jalan atau trase jalan antara pemotong dan sikur. Yang kedua, pemodelan transportasi. Untuk analisis pemilihan trase dibagi dua, yaitu teknis dan lingkungan. Teknis meliputi jumlah tikungan, perpindahan garis kontur, jumlah simpang, jarak bencana, kondisi geologi, kesesuaian RT/RW. Sedangkan lingkungan meliputi cagar alam dan konflik sosial. Untuk rencana anggaran biaya menurut keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 18845/427 ADPEM 2014 tanggal 27 Oktober 2016 tentang standar harga satuan upah dan bahan bangunan, yang bab 1 berisi pendapatan sebesar 21.200.000, sedangkan bab 2 pekerjaan tanah sebesar 391.674.707.000, sedangkan bab 3 sebesar pekerjaan drainase sebesar 157.587.744. Untuk pekerjaan perkerasan sebesar 367.773.139.000. Sedangkan untuk pekerjaan pelengkap sebesar 32.078.816 rupiah. Jadi jumlahnya adalah 70.314.405.
dengan PPN 10% menjadi 97.031.440 rupiah. Jumlah total yaitu 1.133.536.885 rupiah, dibulatkan menjadi 1.133.537.000 rupiah. Analisis efisiensi biaya perjalanan. Total efisiensi waktu perjalanan dapat dilihat dari tahun 2016, 2021, 2026, 2031 sampai 2036 totalnya mencapai 2.848.817 rupiah dan rata-rata 417.769.603 rupiah. Untuk analisis kelayakan ekonomi, pertama benefit cost ratio. Untuk menentukan kelayakan investasi, di mana BCR jika nilainya di atas 1 maka alternatif layak diterima, sedangkan jika BCR-nya nilainya di bawah 1 maka alternatif tidak layak diterima. Nah, didapatkan nilai BCR di sini 1,59 yang artinya investasi ini bisa dijalankan atau layak diterima. Yang kedua, net present value. Untuk net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Di sini dapatkan NPP dari 2016 sampai 2036 sesuai dengan tabel. Untuk internal rate of return atau IRR merupakan indikator untuk menentukan tingkat efisiensi dari suatu investasi. Dapatkan efisiensinya atau IRR yaitu sebesar 20,96%. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pertama, pada proses pembebanan dengan bantuan perangkat lunak PISM, diketahui kinerja jaringan jalan pada kawasan Sikur Pak Motong pada kondisi tahun 2016 dan pada kondisi rencana tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan adanya jalan penghubung baru atau missing link pada tahun rencana mempunyai kinerja jaringan jalan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi biaya perjalanan per tahun akibat adanya penghematan waktu perjalanan pada tahun 2036 adalah sebesar 217.314.417 rupiah. Efisiensi biaya konsumen bahan bakar pada tahun 2036 adalah sebesar 1.871.533.600 rupiah. Dan total efisiensi biaya perjalanan pada tahun 2036 adalah sebesar 2.088.848.017 rupiah. Jika melihat pada syarat penerimaan suatu proyek secara kelayakan ekonomi, yaitu suatu proyek dapat diterima apabila memiliki NPP lebih besar dari 0, IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku, dan BCR lebih besar dari 1, maka berdasarkan hasil analisis jalan rencana tersebut dinyatakan layak dibangun karena memiliki nilai NPP sebesar 1.445.264.264 rupiah. IRR lebih dari suku bunga yaitu 20,96% dan BCR sebesar 1%. Sekian dan terima kasih.